Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Fisika Semapa. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab yang kemarin tentang arus dan tegangan bolak-balik. Nah, sekarang kita bahas yang rangkaiannya. Sekarang rangkaian RLC pada arus bolak-balik. Apa itu RLC? R singkatan dari resistor, L-nya itu nanti adalah induktor, dan C-nya itu adalah kapasitor. Nah, sekarang sebelum kita merangkai ketiga alat itu, baik itu resistor, induktor maupun kapasitor, kita akan mencoba nih satu persatu secara detail. Nah, yang pertama adalah rangkaian resistor. Jadi ada rangkaian yang dipasang hambatan, yaitu resistor murni, namanya rangkaian resistif. Nah, di mana rangkaiannya kalau kita ketahui tegangan resistifnya, berarti ingat ya hukum Ohm, yaitu bahwa V sama dengan I kali R. Kita mau pakainya itu terus nanti hukum Ohm-nya. Nah, V sama dengan I kali R, maka V resistif VR sama dengan I kali R. Hambatan yang ada di situ apa? Ya hambatan R itu. Nah, gitu, itu adalah rangkaian resistif atau resistor murni. Yang kedua, tadi induktor, rangkaian induktor murni, rangkaiannya dipasang hanya ada induktor. Nah, namanya rangkaian induktif, kayak gitu. Nah, terus kalau induktif itu kan ada induktor. Hambatan yang ada di induktor namanya hambatan XL. Nanti namanya adalah XL, reaktansi induktor. Nah, reaktansinya namanya XL, atau hambatannya itu tadi loh, hambatan yang lewat di induktor, namanya XL. XL itu rumusnya adalah XL sama dengan omega kali L. Nah, L-nya induktornya. Nah, maka tegangan induktifnya VL-nya sama seperti tadi, yaitu hukum Ohm, berarti VL sama dengan I kali hambatan yang ada di induktor tadi XL, berarti VL sama dengan I kali XL. Paham ya? Mudah. Nah, sekarang yang ketiga, pada kapasitor, rangkaian kapasitor murni, hanya ada kapasitor, namanya itu adalah rangkaian kapasitif. Nah, kapasitor murni. Maka hambatan yang ada di kapasitor namanya adalah XC. Rumusnya XC sama dengan 1 per omega kali C. Jangan kebalik, ini WC ini. Kalau WC itu seper, kayak gitu. Ini untuk kapasitor, WC seper V kali C. Itu adalah nilai hambatannya, hambatan kapasitif. Nah, maka tegangan yang ada di hambatan kapasitif ini tadi, atau VC-nya itu adalah VC sama dengan I kali XC. Hambatan yang ada di kapasitor tadi, XC. Nah, kayak gitu. Jadi rumusnya hampir-hampir sama ya. Nah, memang pakainya hukum Ohm itu tadi, yaitu V sama dengan I kali R. R adalah hambatan yang ada di situ. Nah, di mana kalau VR berarti tegangan resistif, kalau VL tegangan induktif, kalau VC tegangan kapasitif. Di mana I itu arus semuanya dan R itu hambatan resistor, kalau XL-nya hambatan induktor, kalau XC-nya hambatan kapasitor. Nah, omeganya itu adalah kecepatan sudutnya, kayak gitu. Kalau L induktornya, kalau C kapasitornya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang untuk masing-masing kejadian mulai dari rangkaian resistif, rangkaian induktif, sama rangkaian kapasitif. Nah, kita lihat dulu bahwa ada grafik seperti ini. Ini grafik rangkaian resistif. Lihat grafiknya bahwa antara I dan V ini adalah sefase. Apa itu sefase? Berarti sama fasenya. Nah, kalau I sudah di puncak, V juga di puncak.
I-nya di 0, V-nya juga di 0. I-nya sudah satu gelombang, V-nya juga sudah satu gelombang. Itu namanya sefase. Jadi nanti grafik fasornya adalah seperti ini, sama ya, baik I maupun V sama. Nah, 0 derajat sama. Sekarang bagaimana dengan grafik pada rangkaian induktif? Nah, kalau induktif ini tegangannya mendahului arus. Ya, tegangannya mendahului arus pada gambar. Kok bisa tahu kalau tegangannya mendahului arus? Lihat pada gambar. Ternyata tegangannya itu sudah mulai dulu, gambarnya belendukannya itu sudah mulai dulu daripada arus. Atau bisa dilihat di awal melihatnya, di awal dia mulai, kalau tegangannya itu sudah pada 0, kalau yang arusnya ternyata masih di bawah, min. Nah, itu berarti kan telat dia. Atau V-nya mendahului, I-nya yang telat. Itu untuk rangkaian induktif. Nah, kalau grafik fasornya ini berarti seperti ini, bahwa I-nya masih 0 tapi V-nya sudah 90 derajat, V mendahului. Nah, bagaimana dengan rangkaian kapasitif? Nah, kalau rangkaian kapasitif ini kebalikan, yang mendahului adalah I-nya. I mendahului. Lihat, I sudah pada 90 derajat. Nah, awalnya, kalau V-nya awalnya baru 0. Nah, maka grafik fasornya pun bisa ditulis bahwa kalau I-nya ini sudah 0 derajat, ternyata V-nya masih minus. Gini ya, masih di bawah kayak gitu. Nah, dia telat atau I-nya mendahului. Nah, seperti itu. Itu kalau masing-masing. Gimana kalau tiga-tiganya, resistor, kapasitor, dan juga induktor saya gabung menjadi RLC seperti gambar. Nah, ada 3 yang akan saya rangkai. Ada R, hambatannya namanya R. Ada L, hambatannya tadi namanya XL. Ada C, hambatannya tadi namanya XC. Nah, maka hambatan totalnya ini namanya impedansi. Nah, total hambatannya namanya impedansi. Biasanya simbolnya adalah Z. Nah, Z ini bagaimana? Yaitu cara menghitungnya. Z adalah yaitu akar dari R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Nah, itu adalah impedansi totalnya. Kalau pada impedansi tadi berarti hambatan total ya, maka V maksimalnya, nah V maksimal sama, kita pakainya adalah hukum Ohm, maka V maksimal sama dengan I maksimal kali Z atau impedansi. Nah, untuk diagramnya, diagram hambatannya berarti untuk R-nya itu berarah ke sumbu X. Kalau XL-nya hambatan induktornya itu ke atas. Kalau XC hambatan kapasitor yang ada pada kapasitor ini ke bawah. Maka XL min XC itu arahnya yang ke atas. Lah, mana impedansi? Impedansi tadi adalah R kuadrat ditambah dengan pengurangan XL min XC ini dikuadratkan. Berarti arahnya yang sisi miring. Itu adalah Z-nya. Sama halnya dengan tegangannya. Kalau tegangan resistif, tegangan resistornya itu ke arah sumbu X, nanti tegangan induktifnya, induktornya ke atas, tegangan kapasitifnya ke bawah, maka pengurangan atau selisih tegangan induktor dan kapasitor itu adalah VL min VC. Nah, berarti V maksimalnya sama, yaitu V yang miring, yaitu antara V maksimal sama dengan akar VR kuadrat plus VL min VC dikuadratkan. Kayak gitu. Kita lihat di diagram ada theta. Nah, kita lihat bahwa cos theta
Cos itu samping per miring ya. Samping per miring. Sampingnya ada R, miringnya ada Z. Berarti cos theta itu adalah R per Z. Dimana ini namanya faktor daya. Nah, kalau ada lagi yang namanya daya disipasi. Apa itu? Yaitu daya yang diserap oleh rangkaian pada rangkaian AC. Jadi ini pada rangkaian AC ini, nah ini kan ada dayanya ya. Nah, kalau daya diserap oleh rangkaian ini itu namanya daya disipasi. Nah, dayanya berapa? Daya disipasi, daya itu P ya. P itu V kali I. Karena ada faktor daya berarti V kali I cos theta. V-nya apa? V-nya yang diserap adalah V efektif, I-nya juga I efektif. Jadi rumusnya adalah P sama dengan V efektif kali I efektif cos theta. Cos theta-nya tadi kan R per Z. Berarti kita bisa menulis bahwa P sama dengan V efektif kali I efektif kali R per Z. Nah, itu untuk daya disipasi. Kita masih melihat rangkaian RLC tadi ya yang jadi satu. Nah, rangkaian RLC jika nanti kok XL-nya ini lebih besar dari XC, namanya rangkaian induktif karena lebih besar nih yang induktornya. Dan jika kok XC-nya ini yang lebih besar daripada XL, nanti namanya rangkaian kapasitif. Nah, kalau semisal XC dan XL-nya sama, tadi kan dikurangi ya, kok ternyata sama? Nah, ini berarti terjadi resonansi sama antara XL dan XC. Nah, karena sama, berarti hanya tinggal R. Namanya nanti adalah rangkaian resistif. Kayak gitu. Nah, terjadi resonansi ketika tadi XL akan sama dengan XC. XL tadi kan omega kali L, sedangkan XC tadi apa? Seper WC. Iya, berarti kita tulis omega kali L sama dengan 1 per WC. WC omega kali C ya. Nah, kemudian kita jadikan satu nih omeganya. Jadi kita tulis omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Berarti omega sama dengan 1 per akar LC. Nah, kalau kita mau mencari frekuensinya, kita tahu bahwa omega itu adalah 2pi kali F. Kita tulis 2pi kali F sama dengan 1 per akar LC. Maka F sama dengan, kita pindah ruas 2pi-nya, maka F sama dengan 1 per 2pi akar L kali C. Nah, ini adalah frekuensi resonansinya, yaitu terjadi ketika XL akan sama dengan XC, seperti itu. Nah, gini aja, untuk lebih pahamnya kita bahas soal yang berikut ini, oke? Di sini ada contoh soal tentang rangkaian RLC. Jadi ada hambatan R, induktor, sama kapasitor digabungkan seri, di mana resistor ada 12 ohm, induktornya 0,075 Henry, dan kapasitornya ada 500 mikrofarad. Disambungkan dengan tegangan bolak-balik yaitu 26 sin 200 T volt. Nah, ditanya besarnya Imax adalah. Nah, sama seperti yang tadi bahwa kita itu pakainya rumus hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R. Ini pun juga sama, bahwa V sama dengan I kali R. Hambatan yang ada dalam rangkaian, karena ada 3, berarti hambatannya ada impedansi. Hambatan total. Ini maksimal, yang ditanya maksimal berarti ini maksimal semua. Nah, sekarang ini ditanya I. Nah, sedangkan V-nya ada, ini I ya ditanya, V-nya ada dari mana? Yaitu dari sini. Ingat bahwa V itu adalah V max sin omega kali T. Berarti V max-nya ada ya. Sedangkan Z-nya belum ada, maka kita akan cari dulu nilai Z-nya. Nah, ingat bahwa nilai Z itu sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Kok nggak ada? Ini R ada, ini nih R. XL-nya belum ada, cari. XC-nya
cari XL dulu ya, bahwa XL itu kan rumusnya omega kali L. Nah, omeganya bisa dilihat di soal mana? Betul, 200. Kita masukkan 200 kali L-nya itu 0,075. Berarti hasilnya berapa ini? Nah, ini 3/2 ya. Nah, ini 115 ya. 75 15 iya 15. Nah, hasilnya adalah 15. Sekarang kita cari yang XC. XC itu 1/BC, omega C ya. Nah, 1/omeganya 200, C-nya itu adalah 500 mikro, itu 10 pangkat min 6. Min 6 ya, ukuran 6. 5 kali 2 itu adalah 10. Ada nilainya 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada min 6, berarti tinggal min 1. 1/10 pangkat min 1. 1 dulu lah. Berarti sama dengan 10. Nah, kita masukkan tadi di sini nilainya. Bahwa sama dengan akar dari R-nya. Kita masukkan 12 kuadrat plus XL-nya ada 15 min 10 dikuadratkan. Hanya 12 kuadrat ada 1/4, 15 kurangi 10 5 dikuadratkan 25, maka hasilnya adalah 169. Ini adalah 13. Nah, kita sudah ketemu setnya, maka masukkan set ke sini. I-nya kita tanya, V-nya kita masukkan 26, Z-nya ada 13, maka I maksimumnya adalah 26/13 sama dengan 2 ampere. Nah, selesai. Mudah kan ya? Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang rangkaian listrik arus bolak-balik, yaitu mulai dari RLC. R yaitu resistor, L induktor, dan C kapasitor. Mulai dari dirangkai secara murni sendiri-sendiri sampai dirangkai seri secara bersama-sama. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.